Halo, selamat datang kembali di channel SKS 369. Senang sekali berjumpa dengan kalian semua. Saya doakan semua dalam keadaan sehat, bahagia, beruntung, dan berkelimpahan di antara. Oke, kembali lagi bersama saya Wayan Budi, dan tetap di sini saya ditemani oleh Mistri, seorang indigo. Apa kabar Mistri? Hai, kabar baik. Tentu Mistri selalu dalam keadaan sehat, saya doakan ya. Ya. Oke, di sini sebelum kita lanjut, dukung channel ini agar bisa berkembang dengan cara tekan tombol subscribe, like, share, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja. Di sini seperti biasa, Mistri seorang indigo akan mencoba membahas yang dimana apakah merupakan hantu, iblis, orang yang punya ilmu hitam, psikopat, atau yang lainnya. Tidak bisa dipungkiri ya Mistri dan teman-teman, kalau di setiap daerah selalu ada legenda yang berkembang, tidak terkecuali di Pulau Bali. Nah, hantu dan legenda mengerikan di Pulau Bali menjadi salah satu cerita mistis yang tidak bisa dilewatkan. Baik, channel SKS 369 kali ini akan membahas tentang hantu Gregek Tunggek. Gregek Tunggek menurut sumber yang ada yang kami ketahui adalah termasuk makhluk halus yang ada di Bali ya Mistri. Nah, menurut sumber yang ada, Gregek Tunggek ini sering dikatakan atau digambarkan seperti sosok kuntilanak atau sundel bolong, yaitu sosok perempuan dengan wajah menakutkan, rambut terurai panjang, plus mengenakan busana putih. Seperti itulah kalau tidak salah penggambaran yang dikutip dari beberapa sumber yang ada. Oke, di sini kita mencoba berbincang-bincang dengan Mistri, seorang indigo. Baik Mistri, apakah Mistri dari mata batin Mistri pernah melihat sosok Gregek Tunggek tersebut, atau apa yang Mistri ketahui tentang sosok Gregek Tunggek yang ada di Bali? Oke, Wayan, terkait dengan sosok Gregek Tunggek tersebut, mungkin khususnya di Bali sudah banyak yang mengetahui. Mungkin teman-teman boleh percaya atau tidak. Namun, sedikit saya ceritakan bahwa sosok tersebut pernah saya jumpai. Ini benar-benar nyata. Saat saya melihat sosok Gregek Tunggek tersebut, jadi awalnya pada saat saya menempati rumah yang baru, saya tertarik ingin melihat bagian belakang rumah, yang dimana di belakang rumah saya tersebut ada bangunan atau gedung yang masih aktif, namun aura dari gedung tersebut saya rasakan memang berbeda, terlebih kondisinya memang dekat dengan sungai dan kuburan. Di awal saya memang tidak melihat sosok apapun, namun ketika saya melihat ke atas di bagian salah satu pilar dari gedung tersebut, saya melihat sosok wanita berambut panjang dengan wajah yang rusak menyeramkan, seolah-olah ingin menyapa saya pada saat itu dengan tawanya yang pendek. Wah, seperti apa tawanya Mistri? Ya, seperti itulah kira-kira ya, tapi agak melengking. Oke, terus Mistri kan sudah biasa berkomunikasi dengan makhluk halus. Mungkin nggak makhluk halus tersebut ingin menyapa Mistri karena penghuni baru di lokasi yang Mistri tempati? Apakah pada saat itu Mistri sempat ada komunikasi dengan makhluk halus tersebut? Tidak, saya pada saat itu pura-pura tidak melihat. Karena saya menghindari agar tidak terlalu dekat dengan makhluk halus yang ada. Kenapa begitu Mistri? Iya, karena jika kita sering berhadapan dengan makhluk halus, energi kita pasti tersedot. Bahkan jika kondisi kita lemah, kita bisa dirasuki dengan gampang. Oke Mistri, dari mana Mistri tahu kalau sosok tersebut adalah sosok hantu Gregek Tunggek? Begini Wayan, saya sebelumnya tidak tahu itu sosok Gregek Tunggek karena selama ini yang saya ketahui kebanyakan disebut dengan hantu kuntilanak. Ya. Setelah sekian lama tinggal dan melihat sosok makhluk halus tersebut, kok sosok tersebut senang dengan anak-anak ya? Nah, yang dimana setelah saya ketahui dari sumber yang ada, bahwa sosok hantu Gregek Tunggek dikatakan memang senang dengan anak-anak. Di sini saya jelaskan karena saya jujur, walaupun diberikan kemampuan lebih, namun saya tidak mengetahui nama-nama atau istilah dari makhluk halus yang ada. Karena saya tidak mendalami untuk mengetahui nama-nama dari sosok makhluk halus yang ada. Dan saya diberikan kemampuan lebih untuk bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk halus pun tanpa mempelajari, namun ini adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Mungkin juga saya katakan di sini bahwa orang yang memiliki kemampuan lebih atau bisa dikatakan indigo dari sumber yang ada,
yakni belum ada alat tes yang mengatakan bahwa orang tersebut seorang indigo, karena di sini berkaitan dengan dunia niskala atau tak kasat mata, yang dimana antara percaya dan tidak percaya hanya orang yang pernah melihat hal-hal yang tak kasat mata, baik secara sepintas maupun bisa melihat tak kasat mata dalam kehidupan setiap harinya, yang mungkin tingkat kepercayaannya terhadap hal-hal yang di luar nalar atau tak kasat mata lebih besar. Benar juga ya Mistri. Jadi perihal dengan dunia lain memang sulit dijelaskan dengan akal sehat dan logika. Iya. Oh iya Bliwayan, di sini juga saya amati dari penilaian saya sendiri bahwa hantu Gregek Tunggek memiliki ciri khas dengan tawa yang berbeda dengan kuntilanak, yang dimana hantu kuntilanak yang saya pernah dengar terkadang tertawa dan menangis yang lantang, seperti sekarang dia menangis di awal, setelah itu dia akan ketawa itu. Namun kalau hantu Gregek Tunggek yang saya dengar tertawanya cukup melengking. Namun itu perbedaan menurut yang saya dengar dan saya alami sendiri secara nyata, serta ada juga perbedaannya. Kalau hantu kuntilanak, jika ketawanya terdengar keras, maka hantu kuntilanak tersebut dalam posisi jauh. Namun jika tertawanya terdengar kecil, maka hantu kuntilanak tersebut ada di dekat kita. Ternyata seperti itu ya Misti. Iya. Jadi ini menambah pengetahuan saya juga sih Mika. Iya Bliwayan. Sedangkan hantu Gregek Tunggek tertawanya yang melengking dan senang berada hanya di satu tempat. Contoh misalkan suatu bangunan yang sudah dia tempati, walaupun itu dibongkar dan dibangun kembali, tetap hantu Gregek Tunggek itu akan tinggal di bangunan tersebut. Intinya menurut saya, hantu Gregek Tunggek tidak akan mau berpindah tempat jika tidak atas keinginannya sendiri untuk berpindah tempat. Nah, ini menandakan hantu Gregek Tunggek termasuk tipe sosok hantu yang boleh dikatakan setia ya Mistri. Ya. Karena tidak suka berpindah-pindah di tempat yang lain gitu ya. Oh ya Bliwayan, ada juga dari sumber dengan banyak versi yang mengatakan bahwa sosok Gregek Tunggek ini adalah arwah gentayangan dari mayat perempuan yang meninggal secara tidak wajar akibat dianiaya lelaki. Itulah mengapa diceritakan sosok Gregek Tunggek ini dikatakan sangat membenci lelaki. Dan ada lagi yang mengatakan dari sumber yang ada bahwa adanya sosok Gregek Tunggek ini adalah akibat kemarahan Dewi Durga yang murka karena diasingkan di bumi oleh Dewa Siwa, yang dimana Dewi Durga marah dengan menghentakkan kakinya di tanah setra kuburan Gandamayu. Dan dari semua unsur di kuburan seperti tanah, batu, api, dan air, bahkan mayat yang dikuburkan terbangun dari liang lahat sehingga muncul berbagai macam makhluk halus menyeramkan, yang salah satunya adalah hantu Gregek Tunggek tersebut. Dan yang dimana selanjutnya makhluk-makhluk tersebut diperintahkan untuk meneror umat manusia yang ada di bumi. Wow, kalau seperti yang diceritakan tadi, sungguh-sungguh menyeramkan dan sangat memacu adrenalin kita ya Mistri. Oke Mistri, jadi kesimpulannya ternyata banyak makhluk halus yang tak kasat mata berdampingan dengan kita. Namun, bagaimana kita sendiri menyikapinya agar kita tidak terlalu kesemsem ya, atau senang di dunia lain sehingga lupa dengan kehidupan nyata. Baik Mistri, sudah membantu menjelaskan tentang hantu Gregek Tunggek yang ada di Bali serta dari sumber yang sudah ada maupun dari mata batin Mistri. Baik teman-teman semua, kita tadi sudah membahas terkait hantu Gregek Tunggek yang ada di Bali versi channel SKS 369. Tetap kami di sini menyampaikan bahwa semua yang sudah kami bicarakan tadi adalah sebuah gambaran dari sumber yang sudah ada dan kacamata Mistri sebagai seorang indigo. Kembali lagi kami serahkan kepada teman-teman semua, apakah teman-teman mempunyai pendapat yang sama atau teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda. Silakan komen di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih yang sudah menonton video kami sampai akhir. Jika ada kekurangan yang kurang jelas dari penjelasan kami di atas, kami mohon maaf.
Dukung terus channel ini agar bisa berkembang dan kami semakin semangat untuk membuat video-video horor selanjutnya. Dukung kami dengan cara LKS, like, comment, and subscribe. Silakan teman-teman share video ini, tekan lonceng notifikasinya semua agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Dan jika teman-teman mempunyai pengalaman horor, baik berupa video, foto, atau yang lainnya, silahkan komen di kolom komentar serta bisa DM follow Instagram kami di sukses_369 atau melalui alamat email kami di suksesmiss369@gmail.com. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.